Shalom, salam sejahtera saudaraku, selamat pagi, salam jumpa dengan kami, warisan anak cucu. Kasih Allah untuk didiamkan, dimiliki sendiri atau? Apa jawaban firman Tuhan? Mari kita belajar dari Rasul Paulus. Dengan tegas Paulus katakan apa? Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Secara sederhana Paulus mau mengatakan, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus di dalam aku. Dengan kata lain Paulus mau katakan hidupnya tidak lagi untuk dirinya sendiri, tapi bagi Allah yang mengasihi dia dalam Yesus Kristus. Nah, belajar dari penulis Yohanes katakan apa? Jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Pertama Yohanes 4 ayat 11. Inilah panggilan kita, tanggung jawab iman kita sebagai orang-orang yang telah dikasihi dan diselamatkan Allah, hidup saling mengasihi. Pertanyaan bagi kita, sudahkah terwujud dalam hidup kita? Untuk memudahkan kita, maka firman Tuhan berbicara tentang ciri khas kasih itu. Kasih itu sabar, bahkan panjang sabar, tidak membalas perbuatan jahat, tidak menghakimi orang yang berbuat jahat. Kasih itu murah hati, begitu peduli dengan penderitaan orang lain, suka menolong, tidak cemburu, tidak iri walaupun melihat orang lain itu maju atau berhasil dalam hidupnya, tidak memegahkan diri dan tidak sombong walaupun berhasil dalam hidupnya, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak melakukan hal-hal yang mempermalukan diri sendiri atau keluarganya, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak egois, tidak merugikan orang lain, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak dendam dan suka mengampuni, tidak bersuka cita karena ketidakadilan tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Masing-masing boleh menilai diri sendiri-sendiri, tapi yang jelas firman Tuhan mau ingatkan kita bersama, jika ada kasih akan ada kebersamaan, persaudaraan, ada kedamaian dan keutuhan di antara kita. Dan jika hal ini kita pahami dan kita sadari dengan baik dan kita wujudkan dalam hidup dan kehidupan kita, maka Natal yang kita rayakan saat ini tidak sia-sia. Kalau demikian, dasarilah hidup ini dengan kasih, dan untuk mendapatkan kasih berilah diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dari hari ke hari, jelas kasih yang diterima bukan untuk didiamkan atau dimiliki sendiri, tapi untuk diwujud nyatakan dalam hidup dan karya kita bagi sesama dan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Sang Putra Natal itu. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa, Yesus Putra Natal, pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hidup kami penuh dengan kasih-Mu dan terwujud nyata dalam hidup terhadap sesama, terutama untuk kemuliaan nama-Mu Sang Putra Natal. Amin.